Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan Muktafi. Nah, dalam kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang UAS, praktikum, perakitan dan instalasi jaringan komputer. Jadi yang saya bahas di sini adalah tentang jenis jaringan komputer. Nah, jaringan komputer adalah sekelompok komputer yang terhubung satu sama lain, yang memungkinkan komputer untuk berkomunikasi dengan komputer lain dan berbagi sumber daya, data, dan aplikasi apapun itu. Nah, jaringan komputer dapat dikategorikan berdasarkan ukuran. Nah, jaringan komputer utama terdiri dari 4 jenis. Yang pertama adalah yaitu local area network, lalu ada PAN, private area network, lalu MAN, metropolitan area network, lalu ada one wide area network. Nah, yang pertama ada LAN, yaitu jaringan lokal gitu. Nah, local area network ini adalah sekelompok komputer yang terhubung satu sama lain di area kecil seperti gedung dan kantor. Nah, si LAN ini digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih komputer pribadi melalui media komunikasi seperti twisted wire, kabel, dan lain-lain. Nah, si LAN ini lebih murah karena dibangun dengan perangkat keras yang murah seperti hub, adapter jaringan, kabel Ethernet. Nah, si data yang ditransfer dengan kecepatan yang sangat cepat di local area network. Jadi si jaringan area lokal ini memberikan keamanan yang tinggi. Lalu ada PAN, private area network. Nah, jadi personal area network adalah jaringan yang diatur dalam satu orang, biasanya dalam jarak 10 meter. Nah, personal area network ini digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer, digunakan pribadi, dikenal sebagai personal area network. Nah, jadi personal area network mencakup area seluas 30 kaki. Perangkat komputer pribadi yang digunakan untuk mengembangkan jaringan area pribadi adalah laptop, ponsel, pemutar media, dan PlayStation. Nah, jadi ada dua jenis jaringan area pribadi ini. Ada yang pertama ada jaringan area pribadi kabel, lalu ada nirkabel. Yang nirkabel ini dikembangkan dengan hanya menggunakan teknologi nirkabel seperti WiFi, Bluetooth. Cakupannya dalam jangkauan rendah gitu. Lalu ada jaringan area pribadi kabel. Nah, ini digunakan dibuat dengan USB. Contohnya itu jaringan area tubuh. Jadi jaringan area tubuh ini adalah jaringan yang bergerak dengan seseorang. Misalnya jaringan seluler bergerak dengan misalkan seseorang membuat koneksi jaringan dan kemudian membuat koneksi dengan perangkat lain untuk berbagi informasi. Lalu ada jaringan offline. Nah, jaringan offline ini dibuat di dalam rumah, sehingga juga dikenal sebagai jaringan rumah. Jadi jaringan rumah ini dirancang untuk mengintegrasikan perangkat seperti printer, komputer, televisi, tetapi mereka ini tidak terhubung ke internet. Lalu ada small home office. Nah, digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat internet dan ke jaringan perusahaan menggunakan VPN. Lalu ada MAN. Nah, si Metropolitan Area Network ini adalah jaringan yang mencakup area geografis yang lebih besar dengan menghubungkan LAN yang berbeda untuk membentuk jaringan yang lebih besar. Nah, instansi pemerintah menggunakan MAN untuk terhubung dengan warga dan industri swasta. Nah, di dalam MAN ini berbagai LAN terhubung satu sama lain melalui saluran pertukaran telepon. Nah, si MAN ini memiliki jangkauan yang lebih tinggi daripada LAN.
Nah, penggunaan jaringan area metropolitan ini digunakan dalam komunikasi antar bank di suatu kota, lalu digunakan dalam reservasi pesawat, digunakan dalam perguruan tinggi di dalam kota, lalu digunakan untuk komunikasi militer. Lalu selanjutnya Wide Area Network. Jadi si WAN ini adalah jaringan yang meluas ke wilayah geografis seperti negara bagian atau negara. Nah, si Wide Area Network ini adalah jaringan yang cukup besar daripada LAN. Jadi tidak terbatas pada satu lokasi saja, tetapi mencakup wilayah geografis yang luas melalui saluran telepon, kabel, satelit optik, atau tautan satelit. Jadi internet adalah salah satu WAN terbesar di dunia. Jadi banyak digunakan di bidang bisnis, pemerintahan, dan pendidikan. Nah, contoh jaringan yang area luas ini seperti mobile broadband, jaringan 4G banyak digunakan di suatu wilayah atau negara. Lalu ada last mile, perusahaan telekomunikasi digunakan untuk menyediakan layanan internet kepada pelanggan di ratusan kota dengan menghubungkan rumah mereka dengan fiber optik. Nah, lalu ada jaringan pribadi. Nah, bank menyediakan jaringan pribadi yang menghubungkan 44 kantor. Jaringan ini dibuat dengan menggunakan saluran telepon yang disediakan oleh perusahaan telekomunikasi. Nah, keuntungan dari Wide Area Network ini, yang pertama dari segi area geografis. Nah, jaringan ini menyediakan area geografis yang luas. Misalkan, jika cabang kantor berada di kota yang berbeda, maka dapat terhubung dengan mereka melalui WAN. Nah, internet menyediakan list line di mana kita dapat terhubung dengan cabang lain. Lalu data terpusat. Nah, dalam hal jaringan ini, data terpusat, kita tidak perlu membeli email, file, ataupun membuat cadangan server. Lalu ada file yang diperbarui. Nah, perusahaan perangkat lunak bekerja di server langsung. Karena itu, programmer mendapatkan file yang diperbarui dalam hitungan detik. Lalu dari segi pertukaran pesan. Nah, di dalam jaringan WAN, pesan dikirim dengan cepat. Aplikasi web seperti Facebook, WhatsApp, Skype memungkinkan Anda berkomunikasi dengan teman. Nah, kerugian dari WAN ini, yang pertama masalah keamanan. Nah, jaringan WAN ini lebih banyak masalah keamanan dibandingkan dengan LAN atau MAN. Karena semua teknologi digabungkan bersama-sama yang menciptakan masalah keamanan. Lalu membutuhkan perangkat lunak, firewall, dan antivirus. Data ditransfer di internet yang dapat diubah untuk diretas oleh peretas, sehingga firewall perlu digunakan. Beberapa orang dapat menyuntikkan virus ke sistem, sehingga antivirus diperlukan untuk melindungi dari virus semacam itu. Lalu biaya pengaturan tinggi. Nah, biaya pemasangan jaringan WAN ini tinggi karena melibatkan pembelian router dan saklar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.